Hai, ketemu lagi sama aku Geta. Hari ini aku mau unboxing dan review oven Mito Fantasi yang 33 liter nih. Ini kan katanya ovennya bagus dengan harga terjangkau ya. Dan memang barangnya pun sekarang agak langka, agak susah nyarinya. Aku penasaran banget, makanya coba yuk kita lihat sama-sama. Kalau dilihat dari luar ini sudah mewah sih ya, modelnya seperti ini dan kapasitasnya besar juga 33 liter dengan garansi 1 tahun. Dan ini ada fitur-fiturnya nih, ini convection ya atau kipasnya, dan ada juga lampunya. Jadi kalau kita lagi manggang tuh kita nggak perlu pakai senter lagi, kita tinggal ngintip aja karena dia sudah ada lampunya. Dan di sini juga sudah ada fitur rotisserie-nya juga ya. Jadi ini bisa memanggang ayam. Kemudian ini yang paling penting nih, dia ada diamondnya. Nah, fitur diamond ini adalah maksudnya untuk memancarkan panasnya sehingga panasnya itu merata dan dia akan mateng sampai ke dalam-dalam. Jadi diamondnya ini nanti kita sama-sama lihat ya, di bagian dalam bentuknya seperti diamond gitu. Nah, yang terpenting juga oven ini kan biasanya kita takut ya ovennya wattnya besar gitu. Nah, ini ovennya lumayan low watt nih karena di dua pemanas, maksudnya api atas dan bawah hidup itu 900 watt, dan kalau kita cuma ngidupin satu api aja, misalnya api atas saja atau api bawah saja, itu hanya 450 watt. Oke, yuk kita buka sama-sama ya. Yang pertama kita dapat ini adalah kartu garansi dan manual book ya. Manual book itu isinya petunjuk-petunjuk, cara pemakaian juga ada, spek-speknya juga ada, segala macam. Nah, ini bagian atasnya terbuat dari stainless steel, jadi seharusnya anti karat ya ini. Dan di bagian depannya ini ada 4 tombol pengaturan. Jadi aku akan jelaskan ya satu-satu. Ini mulai dari yang atas, ini adalah tombol untuk rotisserie-nya. Jadi kalau kita mau rotisserie itu kita geser ke tengah seperti ini nih. Nah, ini untuk rotisserie. Lalu kalau kita mau nyalakan convection-nya atau kipasnya, ini ke bagian sini ya. Nah, kalau kita sudah selesai memakainya, jangan lupa kita off-kan kembali seperti ini. Untuk tombol yang kedua ini adalah tombol untuk suhu ya. Jadi suhunya dari 100 derajat sampai dengan 250 derajat. Ya sesuai kebutuhan aja, kita mau berapa derajat. Misalnya kita mau suhu 200 derajat ya kita setel di 200 derajat seperti ini. Sesuai kebutuhan aja ya ini. Lalu di sini juga ada lampu power. Ini kalau oven dalam keadaan menyala, lampu ini juga ikut nyala ya. Yang ketiga ada tombol dari apinya ini. Ini jadi kita bisa menyetel api atas saja atau api bawah saja, atau api atas dan api bawah. Nah, ini juga sesuai kebutuhan kita. Kita maunya api bawah saja atau api atas saja atau keduanya. Tombol yang keempat ini adalah tombol timer dari 0 sampai 60 menit. Kita setting aja nih sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita mau 30 menit atau kita mau 60 menit. Tinggal kita putar aja, kita setting. Nanti kalau sudah waktunya habis dia berbunyi sendiri. Kering gitu ya. Nah, ini yang tadi aku bilang di awal, dia ada fitur diamondnya. Ini dia, ini gunanya untuk memancarkan panas agar panasnya itu merata. Jadi apinya itu nanti dipantulkan kepada diamondnya ini, jadi dia menghasilkan panas yang merata. Dengan membeli oven ini kita dapat satu tray ini dan satu lagi seperti loyang ini ya. Ini bebas aja kita mau taruh di mana, itu kan tempat naruh loyangnya ini ada 3 tingkat. Nah, terserah kita mau taruh di bagian yang mana. Tapi ini sudah dapat dari bawaan ovennya nih si tray ini.
Nah ini sekarang kita ngomongin panjangnya ya. Panjangnya dari ujung sini ke sini adalah sekitar 35 cm. Sedangkan dari sini ke dalam yaitu lebarnya ya. Lebarnya tuh sekitar 32 cm. Jadi untuk loyang-loyang yang panjang 30 cm itu masuk ya. Ini lumayan besar sih ini. Misalnya kita mau dagang kecil-kecilan atau kita mau pakai di rumah, ini cukup banget ya, kapasitasnya 33 liter dengan 3 rak di sini. Kita bisa beli tambahan traynya juga nih, aku lihat ada jual di Tokopedia. Dan ini adalah si pencapit besinya untuk narik traynya. Jadi ini agak unik ya. Ini traynya kita capit di bagian sini nih. Nah, jadi kita nggak usah pakai lap-lap lagi karena kalau ngambil pakai lap kan takut lapnya gosong. Nih kita jepit aja di bagian sini sampai dikira udah terjepit, baru kita tarik seperti ini. Dan kita dapat ini juga, ini adalah untuk memanggang ayam untuk rotisserie-nya ya ini. Nih, jadi nanti dia akan dimasukkan ke bagian tengah sini nih. Ini ada tempat untuk memasukkannya, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah keperluan untuk memanggang ayam ya ini. Dan lalu kita dapat ini juga, ini untuk pengait traynya ya, untuk menarik traynya seperti ini supaya nggak panas. Dan kalau kita lihat di ujung situ ada lampu ya. Nah ini nih aku tertarik juga karena ini dia ada lampunya, jadi kita nggak ngintip-ngintip pakai senter lagi. Ini sudah modern ovennya. Nah jadi kita bisa lihat aja dari luar apakah makanan kita sudah cukup mateng atau sudah cukup coklat seperti yang kita mau atasnya gitu kan. Nah kita bisa ngintip dari luar aja seperti ini. Jadi kita pun nggak bolak-balik buka tutup oven ya untuk melihat apakah makanan kita sudah matang. Dan ini kalau aku lihat ini di bagian bawahnya ya, misalnya ini loyangnya kita buka atau traynya kita cabut, ini di bagian paling bawah adalah untuk menampung kotoran-kotoran dari hasil masak kita. Misalnya kita masaknya di atas, nah ini di bawahnya ini untuk menampung kotorannya nih, bisa dibuka tutup juga. Dan itu yang aku tunjuk itu adalah bagian kipasnya. Jadi blowernya nyala ya, jadi panasnya itu merata. Nah ini aku pengen coba memanggang, aku pengen tahu hasilnya gimana. Jadi ini aku panaskan dulu ovennya selama 15 menit dengan suhu 200 derajat. Setelah ovennya panas, aku masukkan makanan yang mau aku panggang dan aku set timer 30 menit dengan menggunakan api bawah saja. Untuk awal ini aku menggunakan api bawah saja dulu. Suhunya 180 derajat Celcius aku settingnya, dan convection atau bagian kipasnya itu aku nyalain nih, tombol yang paling atas aku nyalain. Setelah waktunya habis selama 30 menit dia akan berbunyi kring, seperti itu bunyinya. Lalu aku set lagi api atas dengan waktu 10 menit dan ini sudah jadi hasilnya. Menurutku hasilnya oke ya, matangnya merata dari sisi atasnya ya. Untuk yang api atasnya juga ini coklatnya sudah seperti yang aku mau. Ini tadi aku menggunakan api atas selama 10 menit, hasilnya seperti ini, berarti ovennya lumayan panas. Dan untuk dalamnya juga ini aku lihat juga sudah mateng. Yuk coba kita potong, kita lihat sama-sama apakah ini sudah matang seperti yang aku inginkan. Nah seperti ini dia, ternyata memang sudah matang ya, merata gitu. Atas juga oke, dalamnya juga oke.
Aku cukup puas ya dengan oven ini. Dengan harga 1,2 juta kita bisa mendapatkan oven dengan kapasitas besar ya, 33 liter. Itu cukup untuk kita pakai di rumah atau untuk bisnis-bisnis kecil-kecilan gitu, masih oke, masih cukup. Hasilnya juga oke dengan fitur-fitur yang ada, seperti ada lampu di dalamnya dan ada fitur diamondnya juga. Untuk aku ini worth it. Kalau aku nilai 1 sampai 10, ini nilainya berapa? Aku kasih nilai ini 9. Oke, jadi untuk mami-mami yang lagi nyari oven, ini menurutku oke sih, boleh dicoba untuk beli oven ini. Oke, Mam, sekian video dari aku. Thanks for watching. Bye.